Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu tsumma amma ba'd. Setelah di pertemuan sebelumnya kita dipaparkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah bahwasanya keimanan di sisi ahli sunnati wal jamaah itu bertambah dan berkurang. Berikutnya kita akan dipaparkan asar-asar dari salafus salih dari kalangan para sahabat dan tabi'in yang menjelaskan dan menguatkan bahwasanya keimanan di sisi salaf itu bertingkat-tingkat, bertambah dan berkurang. Qala al-muallif hafizahullah wa qad ruwiyat fi dhalika atharun katsiratun 'anis salafi minha an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu li ashabihi halummu nazdadu imanan wa fi lafdhin ta'alu nazdadu imana. Diriwayatkan di dalam kitab-kitab As-Sunnah athar Umar bin Al-Khattab bahwasanya beliau berkata kepada para sahabatnya, kemarilah, mendekatlah kita menambah keimanan. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu annahu yaqulu li ashabihi ijlisu bina nu'minu sa'atan. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, duduklah kalian di sini, kita beriman sesaat. Maksudnya kita menambah iman sesaat. Wa an Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu annahu ya'khudhu bi yadin nafari min ashabihi fayaqulu ta'alu nu'minu sa'atan ta'alu falnadhkurillah wa nazdad imanan bi ta'atihi la'allahu yadhkuruna bi maghfiratih. Abdullah bin Rawahah salah seorang sahabat meraih tangan beberapa sahabatnya, menarik, memegangnya seraya mengatakan, kemarilah kalian kita beriman sesaat. Kemarilah kita mengingat Allah dan hendaklah kita menambah keimanan dengan ketaatan kepadanya. Semoga Allah mengingat kita dengan ampunannya. Wa Abi Darda Uwaimir Al-Ansari radhiyallahu an annahu qala al-imanu yazdadu wa yanqus. Abu Darda mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Allah, tambahkanlah kepada kami iman dan keyakinan dan fikih, pemahaman. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al-imanu yazdadu wa yanqus. Abu Hurairah mengatakan iman itu bertambah dan berkurang, menunjukkan ini semua bagaimana pemahaman para sahabat terkait konsep keimanan. Dia bertambah dan berkurang. Dari bantahan telak kepada Murji'ah. Wa an Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fityanan hazawiratan fata'allamna al-imana thumma ta'allamna al-Qur'ana fasdadna bihi imana. Dahulu kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami adalah para pemuda yang gagah, yang masih bergas. Maka kami pun mempelajari iman, kemudian kami mempelajari Al-Qur'an. Sehingga bertambahlah keimanan kami. Nah, jadi para salaf, para sahabat dulu mereka mempelajari dulu konsep keimanan. Baru setelah itu mereka mempelajari Al-Qur'an. Adapun di hari ini kebalikannya. Nah, berdalam-dalam dalam mempelajari tajwid misalkan dan menaruh perhatian besar terhadap hafalan, dan itu baik. Menaruh perhatian besar terhadap hafalan. Berluas-luas dalam nagmat, irama-irama apa istilahnya? Maqamat, na'am. Berluas-luas, berdalam-dalam dalam maqamat. Na'am, dalam qiraat. Tapi tanpa menaruh perhatian besar kepada fikih dan pemahaman terhadap kandungan Al-Quran itu sendiri. Tafsirnya kah, usul fikihnya kah, qawaid-qawaidnya kah. Naam, yang dengan itu dapat dipahami Al-Quran sebagaimana harusnya. Liyadabbaru ayatih, karena Al-Quran itu agar ditadabburi, dipahami ayat-ayatnya, maknanya. Adapun di masa ini orang-orang gak banyak lalai dari yang demikian itu. Sibuk dalam permasalahan-permasalahan seperti berluas-luas dalam mencari sanad qiraah, dan itu baik. Nah, tapi yang disayangkan adalah ketika kemudian pemahaman terhadap fikih Al-Qur'an itu sendiri terkesampingkan. Nah, wa an Umar bin Jundub radhiyallahu anhu qala al-imanu yazidu wa yanqus. Faqila wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu qala idza dzakarna Allah azza wa jalla wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu. Wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fadzalika nuqsanuh. Umair bin Jundub radhiyallahu anhu mengatakan iman itu bertambah dan berkurang.
Dikatakan bagaimana bertambah dan berkurangnya? Maka beliau menjawab, apabila kita mengingat Allah Azza wa Jalla, kita memujinya, kita bertasbih. Naam, yang demikian itulah bertambahnya iman. Menunjukkan amalan-amalan lisan, amalan-amalan jawarih menambah iman. Wa idza ghafalna, dan apabila kita lalai dan kita menyia-nyiakannya atau melupakannya, maka itulah berkurangnya iman. Wa an Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Kemudian Sufyan bin Uyainah berkata, salah seorang tabi'ut tabi'in, annahu su'ila al-imanu yazidu wa yanqus, faqala alaysa taqra'una fazadahum imana. Wa qala ta'ala wa zidnahum huda fi ghairi mawdi'in, qila fayanqus, qala laysa syai'un yazidu illa wa huwa yanqus. Jadi Sufyan bin Uyainah ditanya, apakah iman itu bertambah dan berkurang? Pertanyaan seperti ini kan bukan tanpa sebab. Pasti ada sesuatu yang memicu pertanyaan ini. Berarti ada apa-apa. Ketika itu sudah ada apa-apa terkait problematika yang ada di kancah dakwah yang mempermasalahkan permasalahan bertambahnya iman atau berkurangnya. Kemudian ditanyakan kepada Sufyan bin Uyainah, apakah iman itu bertambah dan berkurang? Maka beliau menjawab, tidakkah kalian membaca firman Allah fazadahum imana? Allah menambah mereka iman dan kami menambah kepada mereka hidayah. Bukankah kalian membaca ini di sekian tempat? Kemudian dikatakan, baiklah kalau begitu. Apakah kemudian iman itu berkurang? Maka beliau menjawab, tidaklah sesuatu yang bertambah kecuali pasti berkurang. Wa an Mujahid bin Jabr rahimahullah, Mujahid mufassir, murid dari murid-murid Ibnu Abbas rahimahullah, qala al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Tabi'in. Mujahid bin Jabr mengatakan iman itu ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Dan amalan di sisi para salaf, amalan hati dan amalan lahiriah, amalan batin dan amalan lahiriah. Wa an Umair bin Habib radhiyallahu anhu qala innal imana yazidu wa yanqus. Faqila lahu wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu idza dzakarna Allah wa khashaynahu fadzalika ziyadatuhu wa idza ghafalna wa nasina wa dhayya'na fadzalika nuqsanuhu. Iman itu bertambah dan berkurang. Dikatakan kepada beliau, bagaimana bertambah dan berkurangnya? Maka beliau berkata, apabila kita mengingat Allah dan kita takut kepadanya, maka itulah bertambahnya iman. Dan apabila kita lalai dan kita lupa dan kita sia-siakan, yang demikian itu berkurangnya iman. Wa anil Auza'i rahimahullah, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Wa su'ila al-Auza'i rahimahullah anil iman ayazidu. Al-Auza'i imam ahli Syam di masanya, salah seorang tabi'in yang mulia. Qala na'am hatta yakuna kal jibali. Ya, iman itu bertambah bahkan sampai seperti sekokoh gunung. Qila fayanqus, apakah kemudian berkurang? Qala na'am hatta la yabqa minhu syai'. Ya, dia bisa berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Nah, maknanya keluar dari iman. Wa an Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Nah, dari Sufyan ats-Tsauri, imam ahli hadis di masanya. Wa an Ahmad bin al-Qasim rahimahullah qala tadzakarna man qala al-imanu yazidu wa yanqus fa'adda ghaira wahid. Thumma qala wa Malik bin Anas yaqulu yazidu wa yanqus. Ahmad bin al-Qasim bermudzakarah bersama kawan-kawannya tentang siapa saja yang mengatakan dan berpendapat bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Maka ternyata kami menyebutnya lebih dari satu, maksudnya banyak. Kemudian beliau berkata, dan Malik bin Anas, Imam Malik, Imam ahli Madinah, berpendapat bertambah dan berkurang. Sesuai dengan konsep salaf. An Ahmad bin al-Qasim anil imami Ahmad annahu qala an Malik rahimahullah ruwiya anhu yazidu wa yanqus. Kana Ibnu Nafi' maula na'am Ibnu Umar, na'am. Dikatakan dari Malik rahimahullah, diriwayatkan darinya bahwasanya beliau berpendapat iman itu bertambah dan berkurang. Kana Ibnu Nafi' yahkihi an Malik. Ibnu Nafi' dahulu menghikayatkannya dari Malik. Na'am. Faqultu lahu Ibnu Nafi' haka an Malik, qala na'am. Ibnu Nafi' meriwayatkan dari Malik. Ini riwayat al-akabir anil asaghir. Riwayatnya yang lebih senior kepada yang lebih junior. Na'am. Qala na'am. Wa qala al-Qadhi Iyad rahimahullah wa qala ghairu wahid sami'tu Malikan rahimahullah yaqulu al-imanu qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus wa ba'duhu afdal min ba'd. Al-Qadhi Iyad, seorang fuqaha Malikiyah, juga berpendapat bahwasanya beliau mengatakan
wa qala ghairu wahid, lebih dari satu mengatakan, aku mendengar Malik mengatakan iman itu ucapan dan amalan bertambah dan berkurang, dan sebagiannya lebih afdal dibandingkan sebagian yang lainnya, menunjukkan tafadul, level bertingkat-tingkatnya keimanan. Qala Ibnu Rushd al-Jadd al-Faqih rahimahullah, salah seorang fuqaha Malikiyah pula. Qala Malik fi riwayat Ibn Nafi', inni tadabbartu hadzal amra fama min syai'in yazidu illa wa yanqus. Disebutkan bahwasanya aku mentadabburi perkara ini berkaitan dengan keimanan, tidaklah sesuatu itu bertambah kecuali dia juga berkurang. An Ali bin al-Hasan bin Syaqiq qala sami'tu Abdullah bin al-Mubarak rahimahullah yaqulu al-imanu qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus. Abdullah bin al-Mubarak imam ahli sunnah di masanya, tabi'in yang mulia. Beliau mengatakan iman ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Wa an Khalid bin al-Harith rahimahullah al-imanu qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus. Wa rawa Abu Daud fi Masail Ahmad an Jarir bin Abdul Humaid rahimahullah al-imanu qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus. Intinya di sini Khalid bin al-Harith dan Ahmad bin Hanbal dan semuanya dari kalangan para salaf satu pendapat, semuanya bersepakat bahwa iman itu adalah ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Wa rawa anhu an Waqi' bin al-Jarrah rahimahullah al-imanu yazidu wa yanqus. Waqi' bin al-Jarrah guru besarnya al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan iman bertambah dan berkurang. Wa an Yahya al-Qattan rahimahullah, Yahya al-Qattan, naam, salah seorang dari imam ahli hadis di masanya. Naam, Yahya al-Qattan. Naam, yang Imam Ahmad sendiri menaruh hormat dan segan sekali dengan beliau. Pernah diceritakan di suatu kisah, datang Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal ke majelisnya Yahya bin al-Qattan, ke masjidnya. Ketika itu Yahya bin al-Qattan sedang beritikaf, lesehan, sedang nyantai, naam, di pelataran masjid. Datang Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in dan satu muhadis yang lain, lupa namanya. Dengan penuh rasa segan dan rasa sungkannya bertanya tentang hadis-hadis kepada Yahya bin al-Qattan. Yahya bin al-Qattan sambil beritikaf itu tadi. Tahu duduknya itikaf itu. Sambil nyantai gini lah, sambil duduk. Sementara Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in ini berdiri dari sejak setelah sholat asar sampai menjelang adzan maghrib. Tidak berani untuk duduk karena tidak disuruh duduk. Naam. Menunjukkan karismatiknya seorang Yahya bin al-Qattan. Berkata beliau, qala ma adraktu ahadan min ashabina illa ala sunnatina fil iman wa yaquluna al-imanu yazidu wa yanqus. Beliau mengatakan aku tidak dapati seorang pun dari sahabat-sahabat kami, ini para salaf yang lainnya, para ahli hadis yang lainnya, kecuali mereka di atas sunnah kami dalam permasalahan iman. Mereka semua berpendapat iman itu bertambah dan berkurang. Wa qala Ibnu Uyainah rahimahullah, al-imanu qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus. Faqala lahu akhuhu Ibrahim bin Uyainah, ya Aba Muhammad, la taqulanna yazidu wa yanqus. Faghadiba wa qala uskut ya sabi, bal yanqus hatta la yabqa minhu syai'. Ibnu Uyainah rahimahullah berkata, iman itu adalah ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Maka salah seorang saudaranya Sufyan, Ibrahim bin Uyainah, mengatakan, ya Aba Muhammad, jangan kamu katakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Maka marahlah Sufyan bin Uyainah. Nah, marah dalam perkara agama, masalah-masalah yang berkaitan dengan prinsip keagamaan. Uskut ya sabi, diam kamu wahai bocah. Kalau kita apa bahasa kita? Hah? Uskut ya sabi. Ini kan maknanya apa? Maknanya dari perendahan lah. Ya kan? Ente anak kecil diam gitu. Anak kemarin sore ente. Nah, uskut ya sabi, bal yanqus, bahkan dia bisa berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Wa su'ila aidan 'anil iman faqala qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus. Beliau juga ditanya tentang iman, mengatakan ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Yazidu masyaallah, bertambah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Naam, sampai sebesar kaljibal. Wa yanqus hatta ma yabqa min, dan bisa berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Naam. Yani mithla hadhihi wa asyara biyadihi. Intinya berkurang dan bertambah keimanan itu.
Wa qala Syafi'i rahimahullah al-imanu qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus. Nah, Imam Syafi'i juga berpendapat dengan pendapat yang sama. Iman itu ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Wa an Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah qala sami'tu Ma'mar wa Sufyan Ats-Tsauri wa Malik bin Anas wa Ibn Jurayj wa Sufyan bin Uyainah yaqulun al-imanu qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus. Abdul Razzaq As-San'ani, na'am, salah seorang imam ahli hadis di masanya, guru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan sami'tu Ma'mar dan Sufyan Ats-Tsauri. Ma'mar dan Sufyan Ats-Tsauri termasuk dari na'am ahli hadis yang hijrah ke Yaman. Asalnya dari luar Yaman, kemudian na'am hijrah ke Yaman. Malik bin Anas wa Ibn Jurayj dan Sufyan bin Uyainah semuanya berkata iman itu bertambah dan iman itu adalah ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Qala Abdul Razzaq wa ana aqulu dzalik. Abdul Razzaq juga berpendapat, na'am, beliau berpendapat dengan yang demikian. Al-imanu qaulun wa amalun wal iman yazidu wa yanqus. Iman itu ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Fa in khalaftuhum faqad dhalaltu idan wa ma ana minal muhtadin. Katanya Abdul Razzaq As-San'ani, kalau aku menyelisih mereka, para salaf tadi, para a'immah tadi, na'am, para guru besar tadi, Ma'mar, Tsauri, Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Ibnu Jurayj. Nah, kalau aku menyelisih mereka, sungguh aku telah sesat kalau begitu, dan aku bukan termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Wa qala Ishaq bin Rahawayh rahimahullah, al-imanu yazidu wa yanqus hatta la yabqa minhu syai'. Iman bertambah dan berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Naam. Wa anil Imam Ahmad rahimahullah qala al-imanu ba'duhu afdal min ba'd, yazidu wa yanqus wa ziyadatuhu fil 'amali wa nuqsanuhu fi tarkil 'amali li'anna al-qawla huwa na'am muqarrun bih. Dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan iman itu sebagiannya lebih afdal dibandingkan sebagian yang lain, bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan amalan, berkurangnya dengan meninggalkan amal. Naam, dikarenakan ucapan itu adalah sesuatu yang terikrarkan dengannya. Seakan-akan sepertinya beliau membantah ucapannya siapa? Syababah bin Siwar yang menyatakan bahwasanya ya ucapan itu adalah amalan. Ucapan itulah amalan. Amalan lisan katanya dia. Wa qala rahimahullah al-imanu qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus. Idza amiltal khaira zada wa idza dhayya'ta naqas. Imam Ahmad juga mengatakan iman itu ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Kalau kamu mengamalkan kebaikan dia bertambah, kalau kamu sia-siakan amalan kebaikan dia berkurang. Wa su'ila rahimahullah an ziyadatil iman wa nuqsanihi faqala yazidu hatta yablugha a'la samawati as-sab' wa yanqusu hatta yasira ila asfalis safilina as-sab'. Ditanya pula beliau tentang bertambah dan berkurangnya iman, maka beliau mengatakan bertambah sampai mencapai puncak langit yang ketujuh. Dan dia bisa berkurang sampai mencapai keadaan yang paling rendah di lapisan kerak bumi yang ketujuh. Wa an Abi Zur'ah rahimahullah qala al-imanu 'indana qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus wa man qala ghairu dzalik wa man qala ghaira dzalik fa huwa mubtadi'un murji'. Abu Zur'ah mengatakan iman itu di sisi kami, di sisi para ahli hadis. Naam, dia adalah ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Siapa yang berpendapat selain yang demikian, maka dia seorang mubtadi' murji'. Ini menunjukkan bahwasanya ketergelinciran dalam permasalahan iman mengeluarkan seseorang dari lingkup ahli sunnah. Kenapa? Karena dia satuan dari satuan-satuan prinsip fundamental yang disepakati ahli sunnati wal jamaah. Jadi ketika seseorang itu tergolong mubtadi', naam, jangan antum bayangkan mubtadi' itu seseorang yang keadaannya seperti ahli ma'asi, keadaannya seperti orang-orang liberal, keadaannya seperti orang-orang tarekat, naam, yang mengada-ngadakan kebid'ahan yang keluar dari Islam, mengada-ngadakan kemungkaran-kemungkaran yang seawam-awam orang Islam pasti mengingkarinya. Jangan dibayangkan seperti itu, naam. Al-Khawarij saja tergolong keluar dari ahli sunnah menjadi mubtadi'. Sifat karakteristik mereka itu ahli ibadah. Sampai-sampai para sahabat dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tahqiruna salatakum wa siyamakum." Kalian merasa minder terhadap salat dan puasa kalian dibandingkan mereka. Jadi menunjukkan mereka-mereka ini ahli ibadah. Naam. Kalau hidup di masa ini, Khawarij di masa itu, mungkin akan teranggap sebagai orang yang paling soleh, sudah paling sunnah. Naam. Orang sahabat saja merasa minder dengan amalan mereka. Jadi ketika kita memahami konsep bid'ah dan kapan seseorang itu dikeluarkan dari sunnah kepada lingkup ahli bid'ah,
Naam, ketika dia menyelisih salah satu saja, walau satu permasalahan yang sifatnya usul prinsip ahli sunnati wal jamaah yang telah disepakati oleh para salaf. Ini kaidah. Dan ini hukum dunia. Hukum dunia. Konsekuensi penerapannya, al-wala wal bara pada hukum dunia. Bersikap, bagaimana bersikap terhadap ahli bidah, menghukumi dia, naam, dalam hukum dunia sebagai ahli bidah. Naam. Tapi dalam hukum akhirat, Allah Subhanahu wa taala yang Maha menetapkan segala sesuatunya di bawah masyiah kehendak Allah. Naam, terhadap kebid'ahan-kebid'ahan yang tidak mengeluarkan dari lingkup Islam. Bisa Allah ampuni, bisa Allah beri pahala atas ijtihadnya, mungkin. Naam. Tapi hukum di dunia menuntut penerapan yang berbeda demi menjaga keotentikan dan kevalidan sunnah itu sehingga tidak tercampur adukkan, untuk menjaga sunnah ini tadi, sehingga penyelisihan pada pokok-pokok sunnah ini dikeluarkan, diamputasi agar sunnah tetap terjaga. Naam. Begitu. Jadi dalam kitab-kitab akidah makanya dibahas oleh para salaf. Akidah salaf itu seperti ini loh, dalam masalah iman, dalam masalah sifat, dalam sekian permasalahan, dalam permasalahan qadar, takdir. Naam. Satuan-satuan permasalahan akidah yang kita pelajari di kitab-kitab akidah. Siapa yang menyelisih satu prinsip fundamental yang telah disepakati oleh para salaf, ya resikonya, konsekuensinya dia keluar dari lingkup ahli sunnah. Naam. An Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah, madhabuna wa ikhtiyaruna wa ma na'taqiduhu wa nadinu Allah bih wa nas'aluhu salamata fid dini wad dunya anna al-imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Abu Hatim Ar-Razi, Imam Al-Jarh wa Ta'dil di masanya. Madhab kami dan pilihan kami dan apa yang kami yakini sebagai sebuah akidah, naam, dan kami beribadah, beragama kepada Allah dengannya, naam, dan kami memohon keselamatan terhadap agama dan dunia kami adalah bahwasanya iman, ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Ini prinsip. Wa qala Ishaq bin Rahawayh rahimahullah, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus la syakka anna dzalika kama wasafna. Ishaq bin Rahawayh rahimahullah mengatakan iman itu ucapan dan amalan bertambah dan berkurang, tidak diragukan bahwasanya yang demikian itu sebagaimana yang kami sifatkan. Wa inna ma aqalna hadza bir riwayatis sahihati wal atharil 'ammatil muhkamati wa ahadi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in. Naam. Kami memahami konsep ini berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dan asar-asar yang bersifat umum yang muhkam, pasti. Wa ahadi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in, dan juga dari para sahabat Rasul dan para tabi'in. Wa halumma jarra ala dzalik, dan semuanya berada di atas prinsip yang demikian itu dalam masalah iman. Wa kadzalika ba'da tabi'ina min ahli ilmi ala syai'in wahidin la yakhtalifuna fih. Begitu pula yang setelah generasi tabi'in dari kalangan para ulama, semuanya di atas titik kesepakatan yang sama. Mereka tidak berselisih sedikit pun pada yang, karena ini permasalahan usul, prinsip, sunnah. Wa kadzalika fi ahdi al-Auza'i bi Syam wa Sufyan ats-Tsauri bil Iraq wa Malik bin Anas bil Hijaz wa Ma'mar bil Yaman. Ala ma fasarna wa bayyana anna al-imana qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus. Demikian pula di masa al-Auza'i di Syam, imam ahli Syam di masanya. Sufyan ats-Tsauri, imam ahli Kufah di masanya. Malik bin Anas, imam ahli Hijaz di masanya. Naam. Dan Ma'mar di Yaman. Ala ma fasarna wa bayyana, sesuai dengan yang telah kami jelaskan dan kami tafsirkan, bahwa iman itu ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Intinya dari ini semua, bahwasanya para salaf ijma' sepakat tentang konsep keimanan. Ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, amalan secara lahiriah bertambah dan berkurang. Berikutnya dinukilkan oleh penulis ucapan dari kalangan mutaakhirin seperti Syekhul Islam, dan juga di kalangan dan juga ulama di masa ini seperti Syekh bin Baz rahimahullah. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.